ini lu tinggal ambil aja gitu. No, kalau ini tuh kalau yang syarat susah mungkin karena yang mereka punya, maksudnya pedigree ya, punya surat khusus apa segala macam. Kalau yang ini kan benar-benar ada owner yang memiliki kucing itu, ditaruh di kafenya, terus udah gitu dia juga sebenarnya udah ada niatan mau ngadopsiin, tapi pokoknya niatnya gitu, kalau ada yang nanyain aku akan kasih, tapi kalau nggak ada yang nanyain ya udah gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa waktu itu hari itu tuh bener-bener kayak kita pegang-pegangan, terus anakku juga megangin, terus gitu suamiku videoin segala macam, terus gitu tiba-tiba kayak tercetus sama anakku yang bilang bawa pulang yuk. Sementara di rumah aku tuh udah banyak banget, tadinya tuh ada 24 kucing. Dan semuanya adopsi? Yang adopsi ada kurang lebih 8 apa 6 gitu. Terus ya itulah, kalau nggak suamiku yang tiba-tiba bawa pulang kucing, kalau nggak tiba-tiba kita lagi di jalan lihat kenapa ini gitu ada di jalan dan kurus sekali kasihan. Terus ada yang kita adopsi, entah kenapa ada yang satu tuh aku ingat banget namanya Flick. Dia tuh bener-bener kucing, I don't know why I fell in love. Kita tuh lagi sepedaan, tiba-tiba lagi sepedaan istirahat, terus tiba-tiba ngeliat kok kucing ini lucunya tuh bukan physically lucu ya. Kalau yang kali ini tuh memang alhamdulillah kebetulan dia lucu gitu. Kalau yang waktu itu tuh bener-bener kucing kurus, krempeng, matanya udah nanahan dan segala macem. Tapi entah kenapa dia tuh tiba-tiba dia datang kayak, kok dia datang? Terus aku pergi gitu kan, dia datengin lagi. Nggak tega. Akhirnya di sepedaku tuh ada tasnya gitu. Tiba-tiba, nah ikut ya, terus masukin ke dalam tas, dikeluarin gitu, udah dia gitu, sepedaan loh, sepanjang sepeda dia kepalanya cuma keluar gitu doang, udah gitu, ya udahlah ini mah meant to be gitu. Jadi akhirnya kita bawa ke dokter, vaksin, semua segala macam, cek general check up-nya, alhamdulillah baik, ya udah akhirnya digabungin sama keluarga kucingku yang lain. Ada budget khusus juga berarti Kak? 24 kucing banyak banget. Aku nggak, kalau buat kucing mungkin nggak diniatin ada budget tertentu, tapi bismillah semoga niat kami adalah memberikan kehidupan yang baik, rezekinya insya Allah datang dengan sendirinya lah. Aku sih cuma gitu aja, jadi ikhlasin aja. Kemarin kan ada wacana. Seperti apa itu Kak? Sebanyak itu ngurusnya bagaimana? Ngurusnya alhamdulillah deh, maksudnya kayak dibagi, jadi dia tuh ada yang di kucing di bawah, ada kucing yang di kamar gitu. Karena kucing yang di kamar itu adalah kucing yang istilahnya yang satu nggak ada bulunya, jadi kan aman gitu kan. Yang satu kita adopsi dan ternyata dari krempeng banget sampai sekarang jadi gemuk banget, jadi kayak lucu banget. Oke, dia jadi indoor cat gitu. Terus yang kemarin yang baru kita adopsi juga jadi kucing di atas juga. Jadi di atas cuma ada 3 di kamar kita, selebihnya itu ada di bawah, dan ya udah gitulah. Ini liburan anak sekolah memang bermain bersama kucing atau seperti apa sih Kak liburan anak sekolah? Liburan, nah kita memang dikala perekonomian lagi begini, jadi tahun ini kita tidak, dan juga mungkin alhamdulillah juga kan lagi ada promo film-film gitu, jadi memang di kali ini kita liburannya tuh nggak kemana-mana, sekalian nabung ya, anakku udah 1 SMA, bentar lagi mau kuliah, jadi kayak ngomong ke keluarga gitu, liburan nanti dulu kita nabung sama fokus ya udah promosi film, salah satunya adalah karena kan di rumah nih, kan di rumah pejuang mafia tanah nih. Kan Mana nih masih pejuang mafia tanah sekarang lagi rame-ramenya nih. satu lagi ya. Nih Kak, mafia tanah bagaimana? Iya, pejuang mafia tanah. Mengenai mafia tanah, oke, mengenai kasus mafia tanah, Nirina sama keluarga masih berjuang karena gini, secara surat sebenarnya itu sudah ada di kami gitu, tapi sampai detik ini kami masih dituntut terus. Jadi sebenarnya sekarang bukan urusannya persuratan lagi, tapi lebih ke pengadilan gitu loh. Jadi kita seminggu tuh masih ada 3 sidang. Jadi seminggu tuh masih ada 3 sidang. Jadi mengertilah teman-teman kenapa kadang-kadang tiba-tiba misalnya Nirina lagi on Instagram, kadang-kadang off Instagram karena lelah ya, karena kita nggak tahu, kita tuh kayak lagi jalan di lorong tapi nggak tahu ujungnya tuh kapan gitu loh. Sampai sekarang pokoknya kami masih tetap berusaha. Sebenarnya harapan kami cuma satu aja gitu, udah ketok palu, tidak ada lagi yang menuntut, bismillahirrahmanirrahim, selesai, udah gitu. Dan buat teman-teman lainnya yang mengalami masalah yang sama, mungkin ada beberapa yang DM, mungkin ada yang Nirina jawab, ada yang belum Nirina jawab. Maafkan Nirina dengan segala keterbatasan Nirina, karena kami pun juga sedang berjuang. Nah juga bingung, kadang-kadang kayak banyak DM-nya tuh isinya adalah curhatan-curhatan teman-teman gitu. Tapi Nah tuh kayak
teman-teman pokoknya kita we are in this together. Jadi setidak-tidaknya kita di sini terus berjuang dan usahain, karena sampai sekarang keluarga Nirina dan Nirina tuh masih terus mengupayakan keadilan buat kami dan selesai masalah ini untuk kami sekeluarga. Nah, terakhir sempat dihubungi juga terakhir, sama Kak, Ashanti kan nih. kemarin Minta kemarin tolong kan soal mafia tanah mungkin seperti apa, Kak? Nah Dihubungi kan juga sama lagi Ashanti. liburan sekolah tadi kan bilang perekonomian lagi turun. Nah kan harga bahan pokok juga lagi naik nih. Yo. Seperti apa mungkin Pokoknya ya kita sih gini, sebagai seorang, kadang-kadang gini ya, orang kan suka ngelihat oh jadi artis tuh enak gitu kan, pasti tidak ada masalah apa segala macam. Artis juga manusia, entertainer juga manusia. Kalau teman-teman semua juga lagi merasakan hiruk pikuknya perekonomian kita ini, kami pun juga sama gitu loh. Makanya kalau misalnya kamu juga ngelihat gitu, apakah Nirina sekarang lagi liburan apa segala macam mungkin? No, karena ya kembali lagi, sekarang kita hidup untuk skala prioritas. Prioritas Nirina apa? Anak-anak Nirina sampai ke jenjang perguruan tinggi yang memadai dan suka dan cocok buat dia gitu kan. Jadi kami sekarang ini sedang mengefisiensikan pengeluaran, jadi mengencangkan ikat pinggang. So sebenarnya liburan itu kan bukan masalah di mananya ya, tapi kan dengan siapanya. Jadi kali ini kami sekeluarga benar-benar ya udah pengeluaran lagi ditahan semuanya. Ya udah kita bersenang-senang bersama keluarga dan bersama kucing di rumah. Kakak sempat dihubungi Ashanti juga terkait mafia tanah. Bagaimana, Kak? Meminta saran apa seperti apa? Kemarin bukannya udah terselesaikan. Belum. Masih berjuang ya? Masih berlanjut. Kata Larik saya juga nasibnya juga sama. Ya semoga negara bisa kembali lagi ya, maksudnya semoga dari pemerintah juga bisa memegang janjinya untuk memberantas mafia tanah, karena sebagai salah satu korban ngerasain banget perjuangannya lama banget. Ayo dong pemerintah gitu loh. Kalau memang niatnya adalah untuk memberantas mafia tanah, jangan nunda untuk nanti generasi berikutnya atau segala macam. Kalau memang niatnya untuk memberantas mafia tanah ya sekarang gitu loh, karena sudah terlalu banyak korbannya, bukan hanya kami dari entertainer, bahkan dari masyarakat biasa. Jadi kami sekarang menuntut untuk pemerintah, hayo berantas mafia tanah, let's go. Apa yang kita harus lakukan? Tolong bimbing kami, tolong kasih tahu seperti apa penyelesaiannya, dan tolong diselesaikan secara tuntas. Ashanti ngomongin apa sih Kak sama Kak Nirina? Terakhir Kak, terakhir. Ashanti ngomongin apa nih Kak yang kemarin pas dihubungi? Jangan dulu. Aku belum perasaan udah. Berarti Tapi berdampak juga nggak sih Kak ke Kak Nirina? Surat yang tanah sendiri belum ada. Nah, Kakak udah berapa tahun nih, Kak? Nah. Tinggal tahap apa berarti sebenarnya kalau Tahap aku sekarang tinggal nunggu ingkrah di pengadilan gitu, karena mereka tuh dari pihak yang menuntut saya yang adalah sudah dipenjarakan, dan saya tidak mengerti kalau sudah dipenjarakan ternyata masih bisa menuntut juga, dan menuntutnya benar-benar banding lagi, dan bahkan Nirina ini sekarang lagi menjalankan 3 persidangan ini dari orang yang sama yang sudah kami penjarakan gitu. Makanya jadi kayak mikir gitu, gimana ya caranya kita mau percaya sama pemerintah kalau ternyata ini aja nggak diselesaikan. Buat kasus Nirina aja yang sudah viral itu sampai sekarang secara surat sudah secara surat sudah terselesaikan, tapi sekarang secara persidangan masih bergulir terus gitu loh. Nirina nunggunya adalah untuk ingkrah ketok palu udah selesai gitu kan, karena dengan gitu Nirina bisa bekerja dengan tenang, syuting film dengan tenang gitu. Sekarang kan kayak otaknya tuh kebagi-bagi, makanya kemarin kalau misalnya teman-teman tahu, akhirnya kemarin Nirina burn out. Seorang Nirina yang adalah ekstrovert banget dan kayak hahaha banget, kemarin akhirnya kayak gitu, bener-bener kayak off gadget, nggak mau ketemu sama orang apa segala macam. Nirina berharap bahwa dari pemerintah ini benar-benar menegakkan pokoknya janjinya, sehingga tidak banyak lagi orang yang bisa menghadapi kasus seperti ini. Bahkan sekarang ini lagi banyak-banyaknya banget lagi kan. Jadi please ayo, kalau memang janji tolong ditepatkan. Dan jangan lupa pemirsa untuk saksikan